Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan kali ini kita akan mengurai tajwid, menguraikan tajwidnya, yaitu pada surah Al-Quraisy. Silakan dibuka surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan dibuka dan mari kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Ya. Kita lihat di sini. Li'i ini ada matobi'iyah. Jadi kalau ia mati ini matobi'iyah, ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf lam ini di sini ada seperti ada garis tegak di sini. Ini dinamakan dengan mad tabi'i alif atau mad asli, ya, mad asli. Jadi panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini huruf qaf, ya. Huruf qaf ini makhrajnya berada di pangkal lidah. Qaf, pu, ya. Ra, karena ra-nya ini berbaris fathah, maka hukum bacaannya adalah tafhim, ditebalkan. Kemudian setelah itu ada huruf ya mati. Ya, ada huruf ya mati diawali dengan huruf yang berbaris fathah. Maka dihukumkan di sini adalah madlin, ya, madlin, ya, madlin. Kemudian karena dia madlin ini berada di akhir kata atau di akhir ayat, maka boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat kalau dia berada di akhir kalimat, ya. Jadi bacaannya begini. Li'ilafi Quraisy, 2 harokat, 4 harokat. Li'ilafi Quraisy, 6 harokat. Li'ilafi Quraisy, ya. Tapi kalau dia wasol, dia tidak dipanjangkan, cuman hanya sekadar dilemaskan saja. Kalau dia tidak berharkat, ya. Ya, Quraisy begitu saja. Quraisyin ila kalau dia diwasolkan, jangan dipanjangkan, itu tidak boleh, ya. Kemudian ilafihim, ya, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini seperti ada garis lurus ini, seperti ada tanda tegak yang di bawah ini. Ini bukan mad tabi'i alif, ya, tapi ini adalah mad badal. Apa mad badal itu? Sebenarnya ini adalah huruf hamzah atau alif yang satu hidup dan satunya mati, ya, pada dasarnya. Cuman hanya ditandai saja dengan baris bawah yang berdiri saja, ya. Artinya ini adalah mad badal, ya, mad badal. Ya. Jadi 2 harokat. Kemudian la ini adalah 2 harokat. Karena mengapa? Karena la ini, huruf lam ini mad tabi'i alif atau mad asli, ya, pengganti alif. Kemudian ilafihim rihlatash syita'i, mim mati bertemu dengan huruf lam, maka disebut dengan izhar syafawi, ya. Jangan didengungan, ya, jadi dia diizharkan, jangan berdengung, ya, jangan berdengung, tidak boleh. Jadi ila fihim rihlatash syita'i,
ya, jangan didengungkan. Misalnya yang salah, ila fihim rihlatash syita'i, itu salah, ya. Karena ini mem ini bertemu dengan huruf ra, jadi tidak berdengung. Kemudian di sini ada huruf alif lam syamsiah. Mudah saja, ya, bahasa sederhananya ini agar mudah dipahami. Kalau alif syamsiah itu huruf alif lamnya ada, tapi tidak kita baca. Tapi kalau ada huruf alif lamnya itu dibaca, maka itu alif lam komariah, seperti ini. Nah, seperti yang ini. Ini alif lam komariah ini, karena alif lamnya dibaca. Ya, ini tidak dibaca, namanya alif lam syamsiah. Kemudian ini ada huruf ta. Huruf ta yang di belakangnya ada huruf matobi alif, ya, matobi alif, tapi bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah di satu kata, ya, tidak terpisah. Satu kata, asyitain satu kata. Maka dihukumkan di sini adalah mat atau mutasil wajib atau mat wajib mutasil, ya. Panjangnya adalah bisa 4 harkat ataupun 5 harkat. Kemudian wassaifi. Nah, ini sama dengan yang tadi, ada alif lamnya tapi tidak dibaca, ya. Jadi dinamakan alif lam syamsiyah. Kemudian wassaif, ya. Wassaif, ada huruf ya mati diawali dengan huruf yang berbaris fathah, maka dihukumkan di sini adalah mad lain. Panjangnya sama dengan yang tadi yang ayat pertama, yaitu bisa 2 harkat, ya. Kalau wakof ini bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, dan bisa 6 harkat kalau wakof. Tapi kalau dia tidak diwakafkan di sini, mau wasol, dia tidak boleh dipanjangkan 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat, tidak. Tapi langsung saja dilemaskan saja bacaannya, ya, wassaifi, ya, wassaifi, ya, gitu. Jadi saya ulang lagi, ila fihim rihlatash syita'i wassaif, 2 harkat. Ila fihim rihlatash syita'i wassaif, 4 harkat. Ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Nah, itu yang 6 harkat, ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga, falya'budu, ya, falya'budu, ainnya itu dijalankan, ya, falya, jangan ya, itu salah. Kalau ya berarti huruf hamzah di sini, karena huruf ain jadi dijalankan, falya, ya. Budu, ini ada waw mati, berarti ini mat tabi'i waw, panjangnya 2 harokat. Rabba ditahan karena ba ini bertasydid, rabba, ya, jangan tidak ditahan. Kemudian ha 2 harokat karena ini adalah mat tabi'i alif atau mat asli. Ha za. Nah, di sini tadinya haza kalau kita berhenti di sini, tapi oleh karena dia kata-katanya berlanjut kepada kalimat yang berikutnya, maka di sini ada hamzah wasol atau ada huruf alif lam di sini, ya, yang dibaca, ya, maka di sini disebut dengan alif lam komariah. Jadi cara membacanya langsung dibaca alif lamnya, ya. Hazanya tidak dipanjangkan lagi, jadi hazal, jangan hazal, tidak boleh. Jadi hazal, ya. Bait. Nah, itu lagi, ketemu lagi sama dengan yang pertama tadi, ini adalah mad lain, ya. Bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, ataupun 6 harkat. Falya'budu rabb hadzal bait, 2 harkat. Falya'budu rabb hadzal bait, 4 harkat. Falya'budu rabb hadzal bait, 6 harkat. Kemudian
Allazi. Allazi, ya. Zi, di sini ada ya mati, ya, mat tabi'i ya bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 harkat ataupun 5 harkat, ya. Kemudian at'amahum. Di sini ada huruf qalqalah. Qalqalah, ya. To ini huruf qalqalah. Karena huruf to ini berada di tengah kata, maka dihukumkan di sini adalah qalqalah sughra. Jadi dikecilkan saja, at'amahum, ya. Kemudian mim mati bertemu dengan huruf mim, ya. Jadi itu didengungkan, ya. Jadi didegom mimi namanya, ya. Didengungkan, langsung masuk menyambut mim berikutnya, tapi berdengung. At'amahum min, jangan at'amahum min, jangan, itu tidak berdengung, ya. Ini didengungkan, ya. At'amahum min. Selanjutnya nun mati bertemu dengan huruf jim, ya, maka dihukum ke sini ikhfa, ikhfa hakiki, ya. Ikhfa, jadi didengungkan. Min ju', ya, ikhfa, ya. Karena huruf ikhfa itu ada 15 macam. Salah satunya adalah huruf jim ini. Kemudian wawunya mati, ya, didahului oleh huruf dhammah, maka dihukumkan mad tabi'i waw ini menjadi 2 harkat bacaannya, ya. Ju'u, ju'u. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Artinya langsung diidghamkan, dimasukkan, digunahkan, ya. Idgham bi gunnahnya langsung dimasukkan ke huruf waw sambil didengungkan. Ju'u wa a-nya ini sama dengan yang ilapihim tadi, ya. Ini mad badal. Pada dasarnya ini adalah hamzah, ya, dua huruf hamzah di sini, ya. Ya, satu yang mati, satunya hidup. Cuman dilambangkan saja, ini diganti dengan seperti baris berdiri di situ. Jadi wa'a manahum. Panjangnya 2 harkat. Kemudian mim ini, idgham mimi ini sama dengan yang tadi, ya. Mim mati bertemu dengan huruf mim yang hidup, maka dibaca didengungkan. Wa amanahum, ya. Jangan wa amanahum min, salah itu. Jadi harus didengungkan. Wa amanahum min. Nun mati bertemu dengan huruf kha, maka dinamakan dengan izhar, ya. Izhar khalqi. Izhar khalqi, ya. Karena huruf kha ini salah satu huruf izhar. Jadi tidak boleh berdengung. Min khauf, jangan min khauf, itu salah, ya. Jadi min khauf. Nah, kemudian kha-nya berbaris fathah, ada waw mati, ya. Itu sama dengan yang tadi madlin, ya. Karena dia berada di akhir ayat, ya, maka bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, ataupun bisa 6 harkat, ya. Begitu. Kemudian di sini ada ada tanda wakaf, ya. Ada tanda wakaf lawasol namanya. Artinya tanda wakaf ini kita tidak boleh berhenti kalau ada tanda wakaf ini, kecuali kalau di akhir di akhir ayat itu boleh saja berhenti di sini, tapi lebih baik diteruskan, ya, boleh. Tapi kalau di tengah ayat misalnya ada di sini tanda itu tidak boleh berhenti kita, ya, dilarang berhenti. Tapi kalau di akhir ayat dipersilakan, bisa saja berhenti, ya, diperbolehkan. Kemudian ini ada wakaf tanda jim ini, huruf jim ini namanya wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, ya, boleh wasol maksudnya, dan boleh juga untuk diwasolkan, ya, boleh berhenti, boleh diwasolkan. Ini juga ada
Dan sama dengannya tadi, boleh kita berhenti di sini, tapi bisa juga ya, karena dia di apa namanya tuh di akhir ayat bisa atau diperbolehkan berhenti di sini, kecuali kalau dia berada di tengah ayat, itu tidak dilarang sekali untuk berhenti. Ya, sama dengan ini juga ya. Nah, ini di tengah ayat ini sangat-sangat dilarang sekali untuk berhenti ya, untuk berhenti di sini ya. Seharusnya harus diwasalkan kalau di tengah ayat ini. Baik, kita ulang lagi bacaannya dengan bacaan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu kalau per ayatnya, seperti saya katakan tadi, ini boleh diwasalkan. Misalnya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, begitulah kira-kira bacaan surah Al-Quraisy ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sebelum kita berpisah, silahkan ditekan subscribe, like, kemudian komen, setelah itu share kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.